Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji kita persembahkan untuk Allah. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hijrah rahimakumullah, izinkan saya memberikan kata-kata penghormatan untuk Ketua Pengurus Masjid Al-Hijrah, Bapak Dr. Muhsin. Semoga beliau sehat walafiat selalu, tidak kurang segala kebutuhan. Malukah kurang kebutuhan beliau nak? Kemudian Bapak Henry, berdua beliau ketua dan sekretaris mengundang saya memberikan kepercayaan untuk pengajian malam ini. Pengajiannya bertema peringatan Tahun Baru Islam. Seterusnya penghormatan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang berkenan hadir. Konon saya dapat informasi kompleks Buletin ini, Bumi Lestari Indah, Buana Lestari Indah. Bumi bukan Buana. Bumi Lestari Indah ini banyak ustadz di sini. Jangan-jangan ini ujian untuk saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita hari ini melaksanakan acara peringatan Tahun Baru Islam. Begitu sebutannya. Jadi bukan perayaan, tapi peringatan. Kalau perayaan itu kan hari raya. Hari raya kita cuma ada dua. Jadi kita menerima warisan dari Nabi Muhammad SAW dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu tidak ada hari raya lagi. Hari peringatan banyak, karena peringatan itu dianjurkan. Qum fa'anzir, itu perintah untuk Nabi Muhammad. Semua perintah untuk Nabi Muhammad itu tembus pada umatnya. Jadi kalau ada perintah kepada Nabi Muhammad dengan sepotong ayat atau satu surat, itu tembus ke kita. Ayat yang sering dibaca, misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang disuruh mengatakan itu kan bukan kita pada awalnya, itu Rasulullah. Tapi tembus ke umatnya. Jadi perintah mengatakan bahwa Allah itu satu, katakanlah dianya Allah itu satu. Perintah awalnya pada Nabi Muhammad tapi tembus ke kita, mempunyai rahasia. Kenapa kita disuruh mengatakan pula? Nah, Bapak dan Ibu, nan dipacian diawak ko manusia ko tu kata dalam bahasa Minang kecek. Nan dipacian kalau ndak manusia doh, misalnya kucing, itu yang dipician telingonya. Kalau kambing
Jadi pacian talinya apa, kaliawannya apa namanya itu. Dan begitulah yang lain-lain. Tetapi kalau manusia itu yang dipacian keceknya. Apa yang ia katakan itu diperpegangi menjadi hukum. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu takana ketika ijab kabul. Ijab kabul itu hanya kata. Kecek mintu ambo, Adrian, ambo nikahkan engkau dengan anakku namanya Sianu binti Sianu dengan mahar sekian tunai. Kan kecek bentuk itu sini tuh. Selesai itu tuh dikecekan dek saksi sah. Jadi mah keluar tidak keluar akta, kata itu sudah menjadi. Lalu di negara kita untuk persyaratan administratif ada akta nikah. Tapi sebenarnya akta nikah itu adalah salinan kecek. Salinan apa yang kita katakan. Jadi karena manusia yang diperpegangi adalah katanya, maka kata laki-laki itu mempunyai efek hukum. Kata perempuan pun mempunyai efek hukum. Manusia dihukum memiliki perpegangan kata. Karena itu apabila kita sudah mengatakan huwallahu ahad, pacian itu tidak ada duanya. Ahad, sudah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu Allah itu ahad. Sudah. Pacian kecil. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, lalu kita menerima kelanjutannya. Dari kata peringatan itu lahir sebuah apa yang akan kita ingat-ingat, sebuah pernyataan atau kesepakatan apa yang akan kita ingat-ingat. Jadi di akhir pengajian kita nanti akan ada kesepakatan apa yang akan kita ingat-ingat itu. Namanya saja peringatan. Tentu ada yang akan diingat-ingat. Bapak dan Ibu, peringatan tahun baru Islam itu nama yang datang kemudian. Sebelumnya tahun itu tidak tahun Islam namanya. Tahun Qamariyah. Tahun yang dihitung dengan peredaran bulan. Lawannya tahun Samsiah yang dihitung dengan perjalanan matahari. Kita membutuhkan kedua-duanya. Peredaran bulan kita butuhkan, peredaran matahari kita butuhkan. Kalau untuk menetapkan bulan itu pakai peredaran bulan. Ini payah ngomongnya sedikit ini. Ada yang mengganggu. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia Qamar diterjemahkan dengan bulan, tetapi syahru juga diterjemahkan dengan bulan. Jadi syahru terjemahannya bulan, qamar terjemahannya juga bulan. Kalau dalam bahasa Inggris itu beda. Kalau syahru itu months, kalau qamar itu moon. Nah, ada bedanya. Tapi dalam bahasa Indonesia sama saja. Antara months dengan moon dalam bahasa Indonesia sama. Antara qamar dengan syahru sama saja. Bapak dan Ibu, jadi maksud saya bulan yang kita sebut dengan Muharram itu sebagai bulan pertama, itu yang dimaksud adalah perhitungan hari-hari. Bulan namanya. Inna iddatasyuhur
isna asyara syahran fi kitabillah, kata Allah di dalam surat At-Taubah. Allah mengatakan sesungguhnya 1 tahun itu 12 bulan itu sudah aku tetapkan ketika aku menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika menciptakan langit dan bumi itu sudah diperhitungkan oleh Allah ada 12 bulan. Dan bulan itu pun dikasih nama. Muharram, Syafar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab itu adalah tahun, karena belum punya tahun sebelumnya. Sejak diciptakan langit dan bumi, bulan sudah ada, atau months itu sudah ada, hari sudah ada, tetapi yang tidak ada adalah nomor tahun. Itu yang tidak ada. Tahun tidak bernomor. Sehingga kalau ada peristiwa yang terjadi pada tahun itu, maka disebutlah tahun itu tahun peristiwa itu. Misalnya Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa? Karena terjadi peristiwa tentara bergajah datang ke Mekah. Nah, peristiwa itu yang dijadikan nama tahun kelahiran Rasulullah. Karena tahun itu belum bernomor. Ketika Umar bin Khattab berkuasa, beliau mengirimkan surat ke gubernur-gubernur yang ada di sekitar kekhalifahan beliau. Lalu ada yang membalas, ya Amirul Mukminin, yang engkau maksud dengan bulan Sa'ban yang sekarang atau bulan Sa'ban besok? Bingung menjawabnya. Bulan Sa'ban bilo kok, bulan Sa'ban kini, baca cara mengeceknya. Bulan Sa'ban besok, baca cara mengeceknya. Bulan Sa'ban adalah yang sebelum kau. Jadi bulan Sa'ban yang sebelum kau, bulan Sa'ban yang kini, atau bulan Sa'ban yang besok? Alapannya. Lalu dimusyawarahkanlah dengan kesimpulan akhir, kita perlu buat nomor tahun. Nah, nomor tahun di mana kita mulai? Disepakati nomor tahun 1 diletakkan pada kejadian hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah ke Yathrib, namanya kota waktu itu, belum menjadi Madinah. Jadi ketika perjalanan itu terjadi, keberangkatan Rasulullah bulan Safar sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal itu, tahunnya ya tahun hijrah. Lalu tahun hijrah itu berturut-turut terus sampai sekarang menjadi 1445, berarti 1444 tahun yang lalu Nabi meninggalkan Mekah menuju Yathrib. Akibatnya ada beberapa hal. Akibat pertama, terjadilah periode Mekah dan periode Madinah. Jadi akibat dari hijrahnya Rasulullah muncul periode kekuasaan, periode amanah Nabi Muhammad di Mekah 13 tahun, lalu di Madinah selanjutnya. Nah, jadi terjadi periode. Yang kedua, terjadi ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ayat Al-Quran dibagi dua. Ada ayat yang turun di Mekah, atau ketika Nabi sedang di Mekah, atau sedang Nabi berada di Mekah dalam status kependudukan beliau. Mungkin beliau berada di tempat-tempat lain, tapi statusnya di Mekah. Maka bila ayat Al-Quran turun pada waktu itu pada Rasulullah, disebutlah ayat Makkiyah. Nah, sesudah itu status kependudukan Nabi Muhammad SAW di Madinah, walaupun mungkin juga pergi ke Syam, ke Syria dan segala macam, tapi statusnya di Madinah, maka ayat yang turun di zaman itu disebut dengan ayat Madaniyah.
dengan mempunyai ciri-ciri. Ayat yang turun di Mekah yang disebut Makkiyah itu ciri-cirinya membahas soal akidah dan pendek-pendek. Sementara ciri-ciri ayat yang turun di Madinah membahas soal-soal ibadah dan muamalah, tetapi panjang-panjang. Jadi ada beberapa efek kejadian dari hijrah itu. Nah, oleh Umar bin Khattab dihitung ke belakang, kejadian hijrah itu dijadikan tahun 1. Maka tahun ketika berkuasanya Umar bin Khattab itu sekitar tahun 14 atau 15. Jadi lahirnya perhitungan tahun hijriah itu lebih lambat dibanding dengan namanya. Namanya hijrah, tapi hijrah itu sudah kejadian 13 tahun yang lalu. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itu sedikit cuplikan tentang hijrah yang kemudian menjadi kalender atau almanak. Jadi menjadi kalender atau almanak itu disebabkan karena Umar bin Khattab sebagai penggagas memberi nama dengan nama Hijriyah atau hijrah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila ditinjau dari tujuan kita memperingati acara ini, maka acara ini tujuan memperingatinya untuk mengulang-ulang kaji. Karena saya tidak pandai berpidato seperti anak kita tadi. Kalau saya pandai berpidato seperti anak kita tadi, tentu saya tidak duduk tagak lalu kambang-kambang lot ketiak. Akhirnya Bapak dan Ibu tidak mendengar kaji, tapi melihat saya berpenampilan. Nah, karena tidak pandai begitu ya kita ngaji saja. Jadi kita mengaji, mengulang-ulang pelajaran kita yang mungkin sudah pernah dipelajari, lalu diulang-ulang sekarang, disegar-segarkan. Nah, maka muncullah beberapa kaji saya. Pertama yang disebut tadi tentang pemberian nama kalender yang digagas oleh Umar bin Khattab terhadap apa yang beliau sebut dengan kalender Hijriyah, kemudian lama-lama berubah menjadi kalender Islam. Anehnya kalender Islam itu tidak populer di orang Islam. Jadi dia tidak populer di kalangan sendiri, di tangan pemiliknya. Cobalah tanya sama Bapak dan Ibu-ibu. Kalau menghitung perencanaan ke depan, itu pasti dengan tahun Masehi. Lupa itu. Ramadanan besok, bilo ya. Nah itu. Nanti dikaitkan pula dengan Masehi. Kalau kaba minantu, saya lihat kalender, nanti saya lihat kalender nan kadangnya, nan keteknya tinggal tu. Itu kan ada nan keteknya Hijriah, nan kadangnya Masehi, nan kadang itu nanti saya lihat. Jadi tidak populer di kalangan sendiri. Tetapi bila sampai di tahun-tahun bulan-bulan penting, yaitu bulan Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha, itu basi taji sadonyo untuk berusaha menemukan tanggal 1 dan menemukan tanggal 30-nya. Itu. Kalau di Ramadan, 1 Ramadannya itu basi taji itu Sawalnya bila. Itu 2. Sehingga muncullah 2 metodologi. Ada metode hisab, ada metode ru'yah, ada metode hisab yang hisab hakiki, ada metode hisab yang hisab tidak hakiki. Kalau yang hakiki itu berapapun di atas ufuk, bulan berada di atas ufuk, agakkan 0,01 derajat itu sudah di atas ufuk namanya. Jadi kalau ini ufuk itu garis horizon yang kalau kita lihat arah matahari terbenam, itu ada garis horizon. Lihatlah ke situ. Kemudian kalau matahari
terbenam, tetapi bulan tinggal di atas agak 0,0100. Kan seketiknya itu. Itu artinya bulan Ramadan sudah habis dan bulan Syawal datang. Tetapi yang tidak hakikinya mesti ditunggu sampai 3 derajat. Kalau sudah 3 derajat di atas ufuk baru sah. Jadi kalau ketika pertama melihat tanggal 29 Ramadan tidak nampak atau lain nampak tapi di bawah 3 derajat, itu dianggap tidak ada. Lalu ditundalah hari raya 1 hari. Kalau belum sampai 3 derajat. Nah, itu namanya hisab non hakiki. Itu nama saya, nama beliau, nama yang diberikan oleh yang punyanya enggak ingat saya. Lupa tadi melihat di kamus. Bapak dan Ibu, itu cara yang terjadi di Indonesia. Akibatnya ada yang besok hari raya baru tahu bahwa besok hari raya. Ada yang sudah tahu bahwa hari raya itu sejak 3 bulan sebelumnya sudah tahu bila hari raya, sehingga bisa membuat perencanaan. Nah, itu efek-efek yang lahir setelah tahun Hijriah berubah menjadi tahun Islam. Kemudian yang berikutnya, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, ada perbedaan antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi ini. Paling tidak ada 3 perbedaan. Perbedaan pertama, dihitung berdasarkan peredaran bulan kalau tahunnya tahun Hijriah. Kalau tahunnya Masehi dihitung berdasarkan peredaran matahari. Kita sering belajar bahwa matahari itu tidak beredar, diam gitu. Tapi dalam teorinya disebut tahun Masehi dihitung berdasarkan peredaran matahari. Ini membingungkan saya, dan karena saya bingung, saya tidak perlu memberikan kebingungan saya itu kepada Bapak dan Ibu. Tetapi kalau bulan betul beredar, dalam pelajaran kita geografi itu memang bulan, bumi, bulan berputar mengelilingi bumi, kemudian berdua-dua mengelilingi matahari. Akibatnya terjadilah siang yang berbeda. Siang yang berbeda itu artinya pada perhitungan tahun Hijriah, siang itu 354 hari. Kalau di dalam tahun Masehi, siang itu 365 hari. Jadi terbalik, 354 dengan 365. Selisihnya 11. Ada selisihnya 11, itu sudah dibulatkan. Kemudian perbedaan ketiga, tahun Hijriah dan tahun Masehi. Tahun Hijriah berpindahnya hari-harinya, misalnya Sabtu ke Minggu, itu berpindahnya maghrib. Jadi sekarang sudah tanggal 12. Tidak tanggal 11 lagi, sudah tanggal 12. Karena tadi maghrib berpindah dari tanggal 11 ke tanggal 12. Itu menurut tanggal penanggalan Hijriah. Kalau penanggalan Masehi, berpindahnya nanti malam. Jam 12.00. Sering disebut dengan jam 00.00. Tengah malam. Itu 3 perbedaan paling kurang dari tahun Hijriah dan tahun Masehi. Terakhir, berkaitan dengan kalender, saya ingin sampaikan bahwa dalam 1 bulan Hijriah itu umumnya 29. Jadi syahrun yang terdapat dalam tahun Hijriah umumnya 29. Sekali-sekali 30. Sementara di tahun Masehi umumnya 30, sekali-sekali 31. Nah, itu sudah tahu semua. Itu yang terakhir sebagai perbedaan dari tahun Hijriah dan tahun Masehi. Hal-hal yang berhubungan dengan kalender, sampai di situ kita masuk pada hal-hal yang berhubungan dengan perintah. Bapak dan Ibu, ada perintah ditemukan dalam Al-Quran memakai kata hijrah. Jadi ada di dalam Al-Quran perintah-perintah itu memakai kata hijrah. Misalnya begini,
Dalam surat An-Nisa ayat 97 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang dimeninggalkan, saya malas menyebut mati gitu. Orang-orang yang dimeninggalkan atau dicabut nyawanya oleh malaikat, zalimi anfusihim. Ia menzalimi dirinya, menganiaya dirinya. Qalu, ditanya oleh malaikat, fima kuntum, bagaimana keadaanmu? Lalu dia menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Orang yang dicabut nyawanya itu menjawab bahwa dia teraniaya di bumi. Kami teraniaya di bumi. Lalu ditanya oleh malaikat lagi, lalu alam takun ardullahi wasi'ah, tidakkah kamu tahu bahwa bumi itu luas? Ini pertanyaannya apa, gaya bahasa apa yang dipakai? Tidakkah kamu tahu bahwa bumi itu luas? Apa? Koreksio namanya. Dia mengatakan dia tertindas di bumi. Lalu ditanya oleh malaikat, tidak tahu kamu bahwa bumi itu luas? Tentu jawabannya tahulah gitu. Tapi tidak ada jawabannya dalam Al-Quran. Fatuhajiru fiha, hendaklah kamu hijrah di dalamnya. Jadi tidak boleh ditahan saja. Tertindas di satu bumi tertentu, artinya kan belahan bumi maksudnya, kan bukan di bumi segalanya. Jadi mungkin buminya misalnya bumi Lestari Indah misalnya begitu ya. Lalu di bumi Lestari Indah itu dia mengaku tertindas. Kunna mustad'afina fil ard. Orang yang dicabut nyawanya itu ditanya oleh malaikat, dia mengatakan kami tertindas di bumi ini. Lalu ditanya oleh malaikat, tidak tahu kamu bahwa bumi kolaweh? Kolaweh ada sudut sebelah sinan, ada sudut sebelah kemari. Ada di Buki, ada di Lurah. Banyak. Laweh. Lalu ditanyakan lagi, diperintahkan, fatuhajiru fiha. Kenapa tidak hijrah di dalamnya kalau tahu bumi kolaweh? Jadi ini sebuah perintah hijrah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 97 terhadap orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat lalu dia ditanya. Jadi nanti kalau ada ditanya oleh malaikat, bapak dan ibu ada yang meninggal, jangan dikatakan kami tertindas di bumi. Nanti ditanya lagi oleh malaikat, tidak tahu kamu bahwa bumi kolaweh? Kalau tahu bumi kolaweh, pindah. Jadi tidak boleh bertahan dalam satu tempat bila sudah tertindas. Dan perintah ini datangnya kepada Rasulullah, dan Rasulullah merespon dengan membuat contoh pada pemuda-pemuda lain. Nabi Muhammad tentu tidak mau seperti contoh itu. Itu contoh bahwa ada orang pemuda-pemuda yang meninggal dalam keadaan teraniaya, kemudian dikatakan oleh malaikat, tidak tahu kamu bahwa bumi kolaweh? Hijrahlah di dalamnya kalau tahu bumi kolaweh. Jadi Nabi Muhammad SAW sebenarnya melakukan hal yang seperti ini. Artinya sebagai respon dari ini. Walaupun tidak pernah ada keterangan bahwa ada hubungannya Rasulullah hijrah itu dengan ayat ini. Tidak ada keterangannya. Cuma saja bila kita telusuri dalam Al-Quran ketemu dengan ayat ini yang bahwa mirip kejadiannya dengan Rasulullah. Karena sebelum hijrah Rasulullah itu sudah tertindas. Ditindas dengan cara memboikot. Tempat tinggalnya diboikot. Lalu diintimidasi. Ditakut-takuti. Diancam. Terakhir diancam bunuh. Nah, terakhir yang diancam bunuh itu menjadi awal berangkatnya Rasulullah. Nah, pada malam itu rapatlah tokoh-tokoh kafir Quraisy. Kesimpulan rapatnya adalah malam ini Muhammad dibunuh. Ya Nabi salam alaika ya